Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah masih di channelnya Kang Cecep Mandala. Tepatnya pada tanggal 15 Juni 2022 setelah Kang Cecep melaksanakan sholat asar, sengaja Kang Cecep berada di kampung Cikubang. Ini kebetulan di sebelah bisa diperlihatkan ini sebetulnya kesepuhan. Di sini kesepuhan yang mungkin tidak diketahui oleh semua warga. Saya ada tahu seperti teman tidak ingin memberitahu sebetulnya karena ini takut menjadi fitnahnya deh ya. Ini sebenarnya ada kesepuhan yang bernama Raden Bangsa Kusuma Cikubang atau Raden Bangsa Kusuma Cikubang atau Raden Wijaya Kusuma. Ada yang menyebut nama kesepuhan nama lain seperti itu. Sebelah sana bisa dilihat juga itu ada kesepuhan yang itu sebenarnya kesepuhan inti yang berada di desa Mandalasari, itu Gunung Mandalagiri yang di sana Kang Cecep mungkin dulu pernah mengkontenkan. Di sana ada kesepuhan yang bernama Syekh Sultan Purwoteman. Nanti mungkin kenapa Kang Cecep berdiri di sini di tengah sana di kampung Cikubang sengaja ibaratnya. Semoga sebelumnya doa buat para semua, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di tengah-tengah sawah ya, tengah sawah. Kurang ngabedahkeun saya anu ke Kubang dalam artian sengaja Kang Cecep akan menuju satu tempat, itu titik yang akan nanti dijadikan tempat untuk obrolan kita. Ada saung es mungkin sangat sederhana sisi sawah gitu kan. Nanti ngobrolnya di saung itu lah. Kenapa? Karena ada keterkaitan dengan satu musola ini, ada amanat yang harus disampaikan atau wanti-wanti, mungkin pesan amanat bisa yang jauh-jauh, amanat dari sebuah bangunan yang berada di tengah hutan situ Burangrang yang dinamakan musola. Alhamdulillah Maraya sekarang Kang Cecep di sini kebetulan ada disebut reng-rengan bisa ini perjalanan dari dulu. Ini ada De Topik juga, ada De Iksan, De Leo, Nariung di De Sipa, Dipa nya yang Dipa Manggala betulnya. Ngariung di saung ya, ngariung di saung kan sengaja ini Kang Cecep Maraya sekarang ngariungnya di saung. Kenapa? Karena ada sangkut pautan dengan satu bangunan, mungkin bisa satu bangunan yang mirip seperti saung. Namanya mirip berarti tidak sama ya. Ini yang berkaitan dengan bangunan yang terletak di tengah hutan di situ Burangrang, masih wilayah desa Mandalasari, kecamatan Puspahyang. Mungkin Baraya jarak dari sini ke situ Burang sekitar 2 jaman ya kalau ditempuh, 1,5 jam kalau ditempuh ke tempat. Ini dekat sebetulnya. Cuman pada konten kali ini sengaja Kang Cecep ngariung di saung mungkin untuk menyampaikan wanti-wanti, bisa amanat atau pesan dari musola yang berada di tengah hutan tersebut. Mungkin Maria pernah melihat konten-konten sebelumnya yang berkaitan dengan situ Burangrang. Sebetulnya situ Burangrang setelah Kang Cecep sendiri mendengar, menyimak, bahkan menyaksikan kejadian-kejadian, bahkan ikut membereskan di lapangan kejadian-kejadian yang di luar akal yang berhubungan dengan situ Burangrang. Bahkan yang terdekat dikontenkan kemarin ada yang menemukan ikan lele di situ tersebut, terus dimakan, ujung-ujungnya kesurupan kan, kerasukan. Bahkan si ikan tersebut ada di paha yang kerasukan, itu di luar akal kan. Tapi itu bisa saya terjadi kuasanya Allah sebetulnya. Muncullah pertanyaan warga, Kang Cecep langsung menanyakan apakah
situ Burangrang itu terlarang. Pertama, kedua ada yang mempertanyakan kalau mendapat ikan di situ tersebut apakah boleh dimakan atau apa harus dilepas itu kan. Termasuk ada jawaban yang sangat menyinggung perasaan Kang Cecep terus terang, termasuk menyakitkan hati ketika Kang Cecep beserta tim, termasuk Ustadz yang diwanti-wantikan di tempat bahkan warga yang memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam di tempat tersebut, ada inisiatif membuat musola. Tapi ada yang bilang katanya Kang Cecep beserta reng-rengan ngabangun rumah juri, jenak itu kandang juri kan itu sebetulnya kalau dipikir secara mendalam itu bisa dikatakan pelecehan terhadap agama bisa. Menurut Kang Cecep yang namanya ini juga saung, ini saung juga tidak bisa disamakan dengan tajuk gitu, apalagi disama-sama dibanding-banding dengan kandang juri kan itu wajarlah kalau yang bicaranya non muslim, tapi ini yang bicaranya kan seorang bisa dikatakan tokoh, bisa dikatakan satu kesepuhan, tidak pantas dan wajar bicara seperti itu. Ini semoga saja dia di konten ini bisa melihat konten ini, walaupun secara tidak langsung dia nonton, semoga saja keluarganya bisa melihat. Sengaja ini dikontenkan, ini sengaja dikontenkan supaya minimal jadi apa perhatian. Oh, ini bicara. Iya, jaga kalau bicara jadi ya, jangan sampai terjadi garis-garis yang bisa memecahkan tali ukhuwah Islamiyah. Iya, sekarang Kang Cecep dia akan membahas, mungkin memberikan jawaban dari musola tersebut. Situ Burangrang sebetulnya dari dulu sudah ada, Kang. Tahu semua warga setempat, situ Burangrang dari dulu sebetulnya sudah ada. Bahkan sebelum kepemerintahan lurah yang sekarang itu sudah ada. Didirikan bahkan di tempat tersebut saung, pila gitu kan didirikan. Tapi kenyataannya pada ujungnya saung tersebut bahkan pila tersebut habis dibakarkan habis sampai sekarang. Maka muncullah ini satu mungkin jawaban yang dipertanyakan, apakah situ Burangrang itu terlarang? Sebetulnya tidak terlarang deh. Cuman di situ ada larangan. Kenapa ada larangan? Ketika Kang Cecep ada petunjuk lewat penjaga tempat tersebut, terus padamnya masuk ke orang yang sakit, harus dicari di sana ada satu makam kesepuhan yang letaknya dekat dengan situ tersebut. Dengan susah payah, percaya tidak percaya, Kang Cecep berusaha membuktikan ternyata betul di tempat tersebut ada satu makam kesepuhan yang bernama Haji Burangrang, tidak jauh letaknya di dekat situ Burangrang tersebut. Bahkan alhamdulillah inisiatif warga yang percaya, yang punya rasa, termasuk ada ustadz yang diwanti-wantikan di tempat tersebut. Sampai sekarang makam tersebut alhamdulillah sudah dipakai tangga, termasuk di pagar ada langkah mengabadikan makam tersebut. Setelah diketemukannya makam itu tiba-tiba ini mungkin inisiatif Kang Cecep juga, termasuk ada bisa dikatakan amanat kembali lewat doi bahwa di tempat tersebut harus didirikan musola ya tajuk Gunung Bakalau tajuk meureun aya di gunung kan jauh yang mungkin tajuk ya beda dengan di tempat yang sudah ramai kan berdiri mungkin masjid jami gitu kan. Maka setelah itu didirikanlah di tempat tersebut musola. Itu pun dengan susah payah sebenarnya. 2 bulan banyak cerita urusan mistis belum selesai, bahkan sampai sekarang tajuknya itu belum selesai sebetulnya. Mungkin belum terjangkau oleh pemerintah setempat untuk menyempurnakan bentuk tajuk atau musola yang ada di tempat tersebut. Bahkan mungkin bisa dikatakan tajuk S5 mungkin situ sangat sederhana sekali gitu kan. Belum sampai sekarang itu belum selesai. Banyak kejadian-kejadian di luar akal sebetulnya. Itu sudah dikontenkan dari sekarang ini menyambungkan. Justru yang lebih menyakitkan hati ketika muncullah itu tadi yang ngomong itu katanya Kang Cecep beserta tim mendirikan rumah atau kandang juri gitu kan. Ini sekarang mau menjawab ini amanat yang harus disampaikan. Terus
didirikan bahkan di tempat ada situ kan, dibangun juga itu tempat untuk membersihkan diri, mencetak kurma tampian itu pakai bambu itu dibikin oge di sana ada. Kenapa setelah diketemukannya makam didirikan musola, tiba-tiba ada aturan kan di tempat tersebut. Bahkan aturan tersebut bukan semata-mata kesepakatan Kang Cecep beserta tim, bukan, justru kemauan yang menjaga tiap tempat itu ada seperti itu. Mungkin pertama kalau masuk ke sana harus baca salam, itu kan dianjurkan oleh baginda Muhammad, itu dianjurkan setiap muslim sini berarti baca salam. Kedua, kalau datang ke tempat tersebut harus berziarah dulu ke makam kesepuhan yang sekarang sudah diketemukan gitu kan. Nah, doakan gitu. Kan ini bukan ini supaya jangan salah paham. Bukan minta doa di makam, bukan minta doa di haji burangan, justru kita mendoakan bagaimana pantasnya seorang anak terhadap orang tua, seorang murid terhadap gurunya. Itu aturan, nah muncul aturan seperti itu. Terus kenapa dibikin musola? Itu sarana siapa saja yang datang ke sana, termasuk yang dekat di tempat terbolak-balik ke hutan tersebut, jikalau tiba waktunya sholat, silakan tempat tersebut dipakai untuk melaksanakan sholat. Itu kan sarana yang justru ini yang bicara sebetulnya, yang bicara itu kandang jurig, mungkin manehna mungkin sok mau jurig juga nah kayaknya gitu. Bahkan ada pertanyaan kan begini deh pertanyaannya. Ketika kenapa cina itu apakah lele contoh ikan yang dapat yang didapatkan di situ tersebut apa boleh dimakan atau tidak, cina gitu kan pertanyaannya. Bahkan ayah fitnah, oh cina lele jurig cina gitu kan. Sebetulnya bukan lele jurig, sebetulnya kita yang sebagai manusia nyaboga sifat seperti jurig lah gitu. Sudah jelas di sana ada aturan. Baca salam, doakan kesepuhan, silakan tajuk dipakai saran untuk beribadah bahkan berdoa kepada Allah. Setelah itu silakan mau mancing silakan, mau mencari membuat ram ngaliwat silakan, tidak dilarang. Itu aturan yang diterapkan di tempat tersebut gitu kan. Bahkan waktu itu masuklah ketika ziarah ke makam kesepuhan, khodam yang berada di tempat itu ancaman kalau tidak mengikuti aturan di tempat itu seperti itu, jangan salahkan saya katanya itu kalau terjadi sesuatu. Yang muncullah ketika kesombongan mungkin orang-orang yang datang ke tempat itu merasa kan gitu. Tetap kan setelah kejadian mah minta tolong ke saya syariat, kasih ustad anu diwanti-wanti kan yang terdekat diantaranya gitu. Kalau tidak beres ya ujung-ujungnya perfitnahan kan gitu. Nyalahkan ke bangsa jin gitu kan. Ini perlu obrolan ini perlu diketahui semua saja jadi manfaat. Apalagi kita sebagai umat Islam kalau kembali ke tajuk ini saung, kita harus bisa membedakan saung juga ini tidak bisa dikatakan seperti tajuk ini namanya saung, tetap saung lah, tapi ini bisa dipakai untuk sholat lah. Kalau tiba-tiba waktu sholat ketika bekerja mencangkul di sawah macul gitu kan, tiba-tiba ini bisa, tapi ini tetap ini bukan tajuk. Ini perbedaan saung dan musola itu beda. Jadi kalau musola ada tajuk itu ada ciri di masjid jami makam itu kan mimbar paimaran itu tempat imam, itu bedanya. Ini kan beda. Dengan saung juga beda, apalagi dengan kandang juri kan jauh sekali itu ngomong-ngomong orang yang tidak bertanggung jawab sebetulnya itu kan. Motongnya kamu. Ya silakan. Ari soalnya memang pengen tanya bahas Sunda lah. Dia lebat nak kahiji ketempatan teh bagaimana enak mun orang bade mipit naon ini ada mipit sekolah mipit kedah pamit kalah kedah bebeja teh gitu. Jadi aturan. Jadi aturanna mun orang teh salam-salam macam main gok orang mah enak amun orang sebagai makhluk anu sampurna. Udah aya tamu ka urang main gok ke sana kana ibarat masuk ke satu rumah tidak baca salam. Ya jelas sama logika juga itu. Betulnya seperti itu Kang, dia seperti itu betul. Kalau kembali merujuk itu kewajiban umat Islam yang mengaku Islam. Kalau merujuk ke ayatnya ke ayat sudah jelas firman Allah dari sebagian ayat yang 6.666 ayat ada di dalam surah Luqman
wasiat Luqman terhadap putranya itu kalau tidak salah ayat 16, 17, 18, 19 yang itu semuanya amanat, bahkan dari awal itu ada amanat yang khusus buat anaknya. Mungkin Kang Cep akan bacakan sedikit ayat ini merujuk terhadap firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini Luqman berwasiat kepada putranya, wahai anakku, laksanakanlah sholat itu kan. Itu khusus dari orang tua terhadap anak. Kalau umumnya ini sebetulnya kewajiban kita yang mengaku umat Islam. Kembali lagi ke situ burangrang. Ketika didirikan mushola di tempat tersebut tajuk, itu sebetulnya hampir kalau kita dikembalikan ke firman Allah tersebut, sebetulnya seakan wasiat Luqman terhadap putranya. Wasiat mushola tersebut kalau di sini siapa saja yang tulis ini ada di sini, terus tiba waktunya sholat, ini tempatnya sholat, laksanakan sholat. Itu kan perintah itu, laksanakan sholat. Kembali mau nyaman bagaimana kalau sholat di tengah petakan begini saja, ini nyaman saja ya tempatnya gitu kan. Itu makanya sengaja di tempat tersebut disediakan, dibangun sarana untuk melaksanakan sholat. Itu kalau merujuk ke firman Allah. Kembali kalau dilanjutkan ayat yang barusan, aqimis sholat wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar gitu kan. Itu wasiat seorang ayat terhadap umum sebetulnya buat semua. Kembali lagi ke situ kurang deh. Di sana ada aturan ketika sudah ditemukan makam kesubuhan, ada mushola, terus dibangun untuk tempat bersucinya, yang muncul aturan yang di tempat tersebut berbuatlah kebaikan kalau datang ke sana atau baca salam, doakan kesepuhan gitu kan. Silakan tempatnya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Itu di antara amar ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau kembali ke situ burangrang kembali, ada cegah larangan. Jikalau tidak seperti itu kan, itu konsekuensinya pasti ada sanksi lah. Tiap tempat kembali wasbir 'ala ma asobak kalau dilanjutkan ayat, dan harus bersabar ketika mendapat musibah gitu kan. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya perkara yang demikian perkara yang penting. Itu peringatan firman Allah. Kembali kepada kita mungkin yang mengaku Islam. Setelah atiullah wa atiur rasul, baru mungkin wa ulil amri minkum gitu kan. Yang disebut ulil amri, kita juga imam di keluarga ada aturan kan? Ya, terhadap anak, terhadap istri gitu kan. Itu amri minkum, jadi tiap tempat ada yang mengatur. Enteng sebetulnya deh. Ini buat baraya juga enteng sebetulnya. Selagi aturan tersebut tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, apa salah tinggal ikuti saja kalau menurut Kang Cecep gitu kan. Kecuali aturan di tempat tersebut, pertama mungkin kalau begini misalnya, kalau masuk ke sana harus bawa kepala kambing domba terus dikubur misalnya gitu kan. Terus mintalah kepada makam, ambil tanahnya, bikin kopi lah misalnya. Terus di tempat tersebut jadikanlah tempat untuk berpesta pora, mungkin bersukaria, lupakan Allah, silahkan semena-mena. Itu kan pelaturan yang mungkin tidak harus diikuti kan. Itu aturan yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau ini kan itu kalau disamakan tadi itu perintah sholat didirikan tadi, perintah berbuat kebaikan, mendoakan, terus nahi mungkar. Makanya kalau wasbir 'ala ma, kalau terjadi sesuatu musibah di tempat tersebut, ya kembali jangan menyalahkan tempat, apalagi menyalahkan Allah. Yang jelas salah kita lah. Ya jelas melarang berarti aturan. Intinya bukan tempat situ bulangrang itu bukan tempat yang dilarang, tapi di sana sekarang mah ada larangan.
larangan itu aturan mungkin. Itu yang dinamakan ulil amri mungkin. Kalau tidak mentaati aturan, mungkin yang dikatakan ulil amri teh Kang Cecep cuma menyampaikan itu pun sesuai dengan konsep dari Al-Quran, Al-Hadis, termasuk ya kewajiban kita kalau dikembalikan ke situ kurang-kurang tersebut. Mungkin intinya seperti itu deh. Jadi kenapa ini sengaja dikontenkan? Banyak sebetulnya cerita-cerita yang menyangkut tentang kejadian-kejadian yang sebagian tidak dikontenkan sebetulnya. Ini cuma menjawab, cuma pada itu deh ada pertanyaan apa situ burung angker yang takutnya mengangkerkan suatu tempat. Sebetulnya tidak ada tempat yang angker. Yang suka angker membuat dianggap angker itu ya kembali ke kita. Mungkin di diri kita ada kesombongan, ujub ya sidik-sidik gaya tenis menurut itu. Termasuk itu sifat-sifat yang membuat ujungnya menyalahkan tempat, mungkin menyalahkan aturan yang di tempat. Bahkan kalau melihat yang menyampaikannya orangnya, apalagi sanapun, apalagi otot leho mungkin, apalagi bukan ajengan, ya mungkinlah bicaranya seperti itu. Berbuat kebajikan juga mungkin dianggapnya berbuat kesalahan. Masa membangun musala dibilang kandang juri, itu mungkin bisa disimpulkan bahwa ya dari obrolan di saung ya ini perbandingan mungkin ya. Ini semoga saja ada manfaat buat semua. Tiap tempat sebetulnya ada tata itu juga teryoga. Mungkin aturan yang harus diikuti ketika kita memasuki satu wilayah. Jelas di wilayah tersebut ada aturan, cuman masing-masing ada ya. Benar gak? Ya benar. Berarti ada itu ulil amri. Kecuali kalau aturan tersebut keluar dari Al-Quran dan hadis, mungkin kita bisa menolak lah. Dengan menolak pun juga dengan bagaimana caranya menghargai yang mengeluarkan aturan, yang mengeluarkan ulil amri mungkin kemudian di tempat tersebut jangan sampai menyinggung sehingga memecah belah sekali bersaudara. Itu mungkin bisa disimpulkan, ini sengaja dikontenkan untuk menjawab Kancap secara ini menyampaikan wanti-wanti amanat pesan dari musola yang berada di tengah hutan di situ Burangrang, yang jelas di situ Burangrang itu bukan tempat terlarang. Justru silahkan tempat itu jadikan satu tempat wisata. Nah, tempat wisata, tapi kami ayah eta mereka kedua eta wisata naon sebenarnya Wisata Islami. nah religius nanti teh sebenarnya wisata sambil berziarah mungkin, karena di sana ada kesepuhan. Itu kesepuhan kalau di Aji panjang juga, cuman untuk kita mah enteng lah, enteng sebetulnya. Itu diantara kesepuhan yang tadi ditunjukkan di sini ada yang bangsa Raden Bangsa Kusuma Gobah, terus ada Sultan Burdemah, termasuk Haji Burangrang yang sekarang letaknya di tengah hutan. Itu sebetulnya salah satu di antara kesepuhan Mandala. Dari tak mungkin ada Mandala kalau tidak ada kesepuhan tersebut. Belum yang film, belum yang gitu. Itu mungkin di tiap tempat sepertinya ada aturan-aturan yang harus diselati. Kita tidak aturan tidak keluar dari aturan dan mungkin bisa disimpulkan intinya situ Burangrang bukan tempat terlarang, tapi di situ ada larangan. Pertama silahkan, justru kalau menemukan ikan ya itu harus dimakan. Ya, dimakan. Kalau mancing kan dengan logika, kalau melak itu hari musuh hayang menangnya, iya mikir kan itu. Kalau hayangnya melak lah gitu kan. Justru itu sedekah kita ketika orang baik kalau mana dipelakan dulu mungkin bibit-bibit. Maka kasih menganjurkan juga sebetulnya kalau yang berziarah ke sana, mau ke sana minimal atau bawa bibit lah, bibit anak ikan 5 ekor mah di nanti juga diusir deh kumaranehan anak gitu kan. Itu kan pemutaran untuk menjaga kelestarian juga. Daramena balong, maramena situnya kan pulau eta seperti itu. Jadi silakan, tidak ada larangan sebetulnya. Cuma kita jangan coba-coba menentang aturan atau bukan larangan, ya larangan aturan yang telah diterapkan di tempat tersebut. Urusan percaya tidak percaya sekarang ini sudah disampaikan amanat, dikembalikan ke pribadi masing-masing. Cuma ini pesan khusus mungkin buat seseorang yang mengatakan itu kandang jurik, hati-hati.
untuk mengeluarkan kata dari lisan jangan sampai menjadi goresan, apalagi jadi garisan-garisan sehingga memecah belahkan persatuan intinya tali ukhuwah Islamiyah. Itu saja, semoga ini bermanfaat buat Kang Cecep khususnya, tim Baraya dekat Baraya jauh, bahkan khusus yang dekat di lingkungan situ tersebut. Silakan bahkan dari sekarang kita sama-sama menjaga tempat tersebut, jangan sampai tempat tersebut dijadikan tempat yang akhirnya jadi perfitnahan. Ada tambahan Dek? Mungkin Ya mungkin intinya kalau mau masuk ke tempat yang disebutkan tempat manapun atau daerah manapun, di situ kan ada namanya juga aturan adat istiadat. Adat istiadat ya mungkin dalam inti yang pertama ada kita harus mengucapkan salam dulu. Kita sopan mungkin yang punya tempat juga segan gitu kan untuk menyapa kita juga akan lebih ramah kalau kita sopan. Tergantung kitanya dulu. Kalau seandainya kitanya masuk dengan arogan, ya mungkin yang punya tempat juga nggak boleh lebih arogan. Ya apalagi tempat ada cerita ya. Ya. Mungkin ujung-ujungnya digusur mungkin ke dalam situ mungkin kan. Ya. Bisa aja karena Ada di jauh sana, kemungkinan ya seperti itulah. karena di sana ada percaya ada satu tempat, itu tempat yang disebut pesantren gaib juga, makanya tidak suka kalau di luar aturan yang tidak sama dengan Quran dan hadis. Mungkin ngamuk lah. Mungkin Ya, cukup. mungkin cukup. Mungkin alhamdulillah Baraya, obrolan walaupun ini obrolan singkat semoga bermanfaat, bahkan lebih bisa meningkatkan, bahkan kita harus lebih bisa mawas diri, bahkan boga rumah kurang mal ayah orang. Namun saya ibu Rama akin ini ulit bawa jangan termasuk kesepuhan di tiap tempat ayah kesepuhan. Ada cerita, ada yang membuka cerita, ada yang membawa cerita. Cuma kita harus bisa menyimpulkan dari cerita sehingga cerita tersebut tidak terbawa cerita. Sepertilah mungkin kurang lebih. Mohon maaf, betul benar dari Allah, salah dari Kang Cecep sendiri. Semoga ada manfaat. Cukup mungkin untuk pertemuan kali ini. Cukup ya Dek, Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.